Tapi ada banyak yang masih belum maksimal, terutama adalah training center. Ya, sebetulnya Pak Presiden sudah memberikan, sekarang wasit kita kesejahteraan makin bagus. Dulu 3 juta sekali main, sekarang menjadi 10 juta. Walau dia bisa 8 kali home take away-nya bisa 80 juta sebulan, di mana cari uang gaji 80 juta ya. Jadi dulu ada pemain-pemain yang cukup bagus, dia kalau dipanggil timnas latihan itu telatnya bukan 1 jam 2 jam lagi, 2 hari. Pemain A seperti memang bagus dia, dipanggil dia telat, tetap diterima gitu. Padahal itu membuat situasi kurang bagus dalam satu tim, karena seperti ya terus latihannya, jangan patah semangat ya, nah ya, terus aja, masih ada masa depan, masih panjang ya. Kamu nanti pemain timnas senior 2-3 main nanti kamu ya. Semangat terus ya. Saya meskipun sudah ketua umum PSSI ada di belakang kamu. Saya doakan ya, Selamat datang di Bibit, dan kita udah lama banget nih nggak bibitan, dan akhirnya sesuai dengan most requested kalian, kita di sini sudah kedatangan salah satu sosok yang memang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Bapak Muhammad Iryawan. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan buat Yanto bisa kedatangan seorang Bapak Iwan Bule di studio kita. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya. Kita juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau diketahui oleh para subscriber kita terkait dengan aktivitas Bapak nih apa aja setelah selesai mengemban tugas sebagai Ketua PSSI. Betul ya Pak ya? By the way, kemarin 31 Maret 2023 Bapak ulang tahun yang ke-61, betul ya Pak ya? Selamat ulang tahun dulu. Semoga selalu menjadi pencerah, selalu sehat selalu Pak, dan juga selalu semakin dicintai oleh orang-orang yang disayang oleh Bapak. Nah, harapan Bapak nih kira-kira di umur 61 ini apa nih Pak? Terima kasih Yanto sudah mengundang saya. Alhamdulillah ini waktunya yang saya siapkan untuk Yanto khusus. Masya Allah. Ya, terima kasih juga doanya, sama dukungannya untuk ulang tahun saya 61. Tentunya saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, saya diberikan kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan terpenting hidup saya bermanfaat bagi sesama dan alam sekitar. Amin. Kalau dalam Islam itu ada rahmatan lil alamin, bermanfaat bagi sesama, semua saudara saya ada di muka bumi ini. Ya, itu yang terpenting buat saya. Di sisa hidup saya ini ingin memberikan terbaik kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Senantiasa memberikan yang terbaik dan juga manfaat kepada orang banyak ya Pak ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal hal tersebut Pak, setelah Bapak mengemban tugas sebagai Ketua PSSI dan diserahkan kepada Bapak Erick Thohir saat ini, sebenarnya apa perasaan Bapak pada saat serah terima jabatan? Apakah wah lega? Apakah sebenarnya masih ada mimpi yang ingin Bapak kejar? Seperti apa Pak? Ya, setelah saya putuskan dalam kongres biasa, saya tidak akan maju lagi, tentunya berbagai pertimbangan. Tapi yang terpenting buat saya dari pertimbangan tersebut, pertimbangan yang saya meminta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Agama saya agama Muslim, saya sholat istiqoroh. Jadi saya putuskan saya tidak maju lagi, dan tentunya akan menyerahkan atau memberikan kepada ketua yang akan dipilih yang terbaik ya. Tentunya pasti masih ada beberapa hal yang masih belum dipenuhi ya, meskipun sudah banyak pencapaian yang sudah sesuai dalam program saya, tapi ada banyak yang masih belum maksimal, terutama adalah training center. Ya, sebetulnya Pak Presiden sudah memberikan tanah seluas 50 hektar di IKN dengan dibangun nanti 7 lapangan sepak bola, kemudian dengan fasilitas yang ada. Tapi tentunya ini memerlukan waktu ya. Saya itu belum tercapai pada zaman saya, tapi memang sekali lagi waktunya harus panjang, tidak mudah. Karena waktu saya menjabat pertama, salah satunya pembuatan training center untuk pemusatan latihan timnas dan kantor PSSI. Itu sudah saya mintakan ke Pak Presiden, tapi pada saat itu datang COVID, sehingga kami tidak ingin lagi membebani negara atau Pak Presiden dengan hal lain yang fokus kepada penanganan COVID waktu itu. Jadi itu yang paling penting sebetulnya, di antara target-target yang sudah tercapai seperti
timnas kita sudah naik rankingnya dari 179 ke 151. 28 lompatan negara yang cukup spektakuler. Kemudian juga lolos ke Piala Asia untuk senior, sudah 17 tahun tidak pernah lolos Piala Asia, dan juga timnas wanita lolos Piala Asia sudah 33 tahun. Termasuk juga kemarin 20 juga lolos Piala Asia, dan kemarin AFF U16 juara ya. Sekali lagi itu bukan semata kerja saya. Saya hanya menjadi dirijen, menjadi partikel kecil yang bersama-sama dengan teman-teman lainnya untuk bisa memberi kontribusi terbaik kepada sepak bola Indonesia. Jadi alhamdulillah pencapaian itu memang cukup membanggakan, termasuk lainnya kompetisi kita yang mulai membaik. Di dalam literatur di liga di Asia kita sudah mulai naik, sudah akan mendekati liga Jepang dengan Korea ya. Jadi luar biasa. Parameter lainnya banyak selebritis kita yang membeli klub sepak bola. Ya, ada Raffi Ahmad, sana ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Latu Konsina dan lain sebagainya. Artinya itu ada peningkatan dalam dunia sepak bola, termasuk juga dalam industri ya. Industri kita cukup meningkat karena sepak bola ini satu kali perputaran kompetisi tidak jalan, hampir 4-3 miliar berhenti, uang bergulir. Apa peningkatan lainnya? Sekarang wasit kita kesejahteraan makin bagus. Dulu 3 juta sekali main, sekarang menjadi 10 juta. Walau dia bisa 8 kali, home take away-nya bisa 80 juta sebulan, di mana cari uang gaji 80 juta ya? Iya Pak, saya mau dong jadi wasit Pak. Gitu. Kemudian pelatih juga cukup naik harga daripada harga latihannya. Kemudian juga pemain mahal sekarang, karena itu salah satu parameter peningkatan dari 3 komposisi atau komponen, di antara timnas kita, kemudian kompetisi, dan juga tadi industri. Industrinya mulai bergulir, termasuk baju ini. Sekarang kita pakai UMKM Indonesia. Kemarin kita dapat bidding mills, itu buatan Tangerang, yang punya orang Indonesia, pegawainya orang Indonesia, kantor di Indonesia, kemudian juga pabrikan Indonesia, dan alhamdulillah ternyata bagus. Ya seperti Tianto lah, bisa dibanggakan ya. Jadi sebetulnya tidak kalah produk kita, hanya kita mau atau tidak memakainya kan gitu. Betul. Nah, saya merasakan sendiri yang produk milik sekarang luar biasa, tidak kalah dengan produk luar lainnya. Dan baru pertama kali federasi memakai produk dalam negeri ya. Setuju banget. Karena memang sebenarnya sumber dayanya sendiri di Indonesia, sumber dayanya sendiri sebenarnya udah mumpuni Pak. Tinggal gimana caranya perputaran dan juga publikasinya lebih luas lagi. Setuju banget sama Bapak. Nah, terima kasih Bapak untuk pencapaiannya luar biasa sekali. Cuma memang dari tadi Bapak sampaikan masih ada yang harusnya masih bisa diselesaikan lagi nih. Cuma memang diserahkan kepada yang sekarang tokal estafetnya Pak ya. Ngomong-ngomong Pak, kita lanjut ke Pak Erick Thohir. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan Pak Erick Thohir di kancah sepak bola itu sendiri Pak? Saya rasa beliau udah cukup menguasai ya. Beliau punya klub di luar, beberapa klub, dan beliau juga punya klub di Indonesia juga. Jadi apa yang dia punya tentunya harus dikombin dengan situasi di Indonesia. Karena berbeda tentunya mengurus sepak bola di kita dengan beliau punya klub, hanya satu klub. Kita mengurus seluruh Indonesia. Kita mengurus kompetisi, mengurus tim nasional, mengurus piala-piala lainnya, mengurus industrinya. Nah ini saya yakin Pak Erick bisa mencapai hal tersebut ya, karena pengalaman beliau cukup juga luar biasa, dan insya Allah didukung oleh para XO yang ada dan para kesekjenan yang memang sudah expert dalam bidang mengurus sepak bola ya. Betul. Saya doakan beliau bisa terus memimpin sepak bola kita menuju lebih baik. Amin. Dan sukses selalu ya. Amin. Beliau juga kan sampai harus terbang ke Doha ya kemarin ya, untuk akhirnya bertemu dengan ketua FIFA. Nah akhirnya kita lanjut lagi nih Pak, di minggu lalu kita seperti tersambar petir ya Pak ya, terkait dengan akhirnya FIFA memutuskan bahwa tuan rumah di Indonesia akhirnya dibatalkan, dan akhirnya sekarang sudah resmi ya di Argentina. Nah itu kan sebenarnya ada andil Bapak juga pada saat mulai bidding menjadi tuan rumah, dan akhirnya bagaimana, yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak setelah hal ini diputuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah. Yang kedua adalah apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pemain penggawa muda kita yang U20 Bapak? Sebetulnya peran pemerintah luar biasa dalam terselenggaranya Piala Dunia ini. Bagaimana Pak Presiden kita bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Bangkok ya, memberikan garansi government
Nah, kebetulan waktu itu saya juga masih asisten operasi, Pak Kapolri menandatangani juga karena ada beberapa kementerian yang harus berikan memberikan kesiapan untuk menerima Piala Dunia ini. Jadi peran pemerintah yang luar biasa memang. Tentunya kolaborasi PSSI di sana digandeng. Dalam perjalanan 2 hal kita bagi sesuai arahan Pak Presiden. Pertama untuk hospitality, untuk venue itu tanggung jawab dari pemerintah. Karena memang stadion-stadion yang direnovasi tentu memakai anggaran besar kan. Itu dilakukan sesuai dengan bidding yang ada. 6 stadion yang ada di Indonesia akan dipakai. Pertama Jakabaring di Palembang, kedua di GBK. Jakarta, ketiga di Jalak Harupat di Bandung, keempat di Manahan Solo, kelima Bung Tomo di Surabaya, dan keenam Wayang Dipta di Bali. Itu memang semuanya punya pemerintah, punya Pemda lah, sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk membangun venue tersebut. Saya sendiri diserahi tugas sebagai peningkatan prestasi tim nasional, yaitu U20 yang sekarang kita lihat beberapa pemain kemarin yang ada di media ya. Nah itu kita bagi tugas. Alhamdulillah venue sudah jalan, sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh FIFA, karena memang luar biasa untuk mengadakan Piala Dunia itu tidak mudah. Dan kita berbangga bisa menjadi ketempatan Piala Dunia. 77 tahun Indonesia merdeka, belum pernah Piala Dunia ada di sini. Dan 90 tahun PSSI berdiri, belum pernah. Sebetulnya itu kebanggaan luar biasa untuk Indonesia. Dan akan memberikan efek yang luar biasa kepada dunia bahwa Indonesia ada, sepak bola Indonesia ada, kemudian lebih terkenal lagi Indonesia ya. Nah itu kira-kira pembagian tugas kita. Kesininya saya terus mengawal anak timnas kita yang tadinya U20 tahun 2021, kemudian karena pandemi COVID dimundurkan 2023, saya kawal terus dengan pelatih Sinteyong ya. Saya cukup dekat dengan mereka, bagaimana saya melihat day per day, week per week, month per month untuk bisa kemajuan mereka ya. Pada akhirnya terjadilah keputusan yang FIFA ambil kemarin ya, bahwa kita dibatalkan. Saya tidak akan ingin mengupas kenapa dibatalkan. Yang jelas saya hanya ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita dalam moral yang cukup tinggi. Karena memang ini pengalaman berharga buat mereka. Buat Indonesia juga luar biasa. Puluhan ribu nanti akan masuk supporter atau penonton yang akan ke Indonesia. Akan menambah lagi terkenal Indonesia di mata dunia ya, termasuk sepak bola maupun keindahan alam kita. Tapi apa dikata, situasi sudah berbalik, kita dibatalkan. Yang jelas saya memberikan semangat moral untuk anak kita. Kemarin ketemu beberapa pemain di Jakarta, kebetulan saya salam ke mereka, kamu jangan patah semangat. Ini bukan akhir dari segala karir kamu. Masih ada hari esok di mana masih ada event internasional yang kita bisa ikuti, itu AFF, AFC, SEA Games, Asian Games, dan lain-lain lah, piala-piala lain. Tentunya mereka talenta-talenta bagus yang nantinya mereka akan menginjak kepada kelompok umur yang lebih senior, baik U23 maupun senior. Sekali lagi anak-anakku, semangat terus, masa depan kalian masih panjang ya, jangan larut dalam kesedihan. Tentunya kita terpukul, kita duka, kita menangis, kita sedih, tapi cepat bangkit, move on untuk mencapai cita-cita yang diharapkan oleh kalian semua dan rakyat Indonesia ya. Insya Allah, top semangat jadinya semua adik-adik kita ya, semua adik-adik kita yang kemarin di U20 walaupun akhirnya videonya viral, pada semuanya menangis, bahkan sampai Coach Nova pun ikut menangis pada saat di video ya, karena mungkin mereka sudah merasa sudah mempersiapkan itu semuanya dan akhirnya harus dibatalkan karena satu dan lain hal ya Pak ya. Oke. Agak tegang nih dari tadi ya, agak tegang, coba kita sekarang agak santai lagi. Mau nanya-nanya nih Pak, setelah Bapak akhirnya selesai mengemban tugas, Bapak sekarang sibuk apa aja Pak? Ya, dulu memang pada saatnya di PSSI hampir semua waktu, tenaga, pikiran tercurahkan kepada federasi ya. Sehingga hampir kecil sekali waktu saya bersama keluarga dan mengurus lain-lain yang menjadi usaha-usaha kecil saya. Kebetulan saya sekarang juga masih di staf ahli wakil presiden. Saya kegiatan terus melaksanakan masukan-masukan dengan tim saya. Tapi tidak office setiap hari, tentunya pada saat tertentu aja kita diskusi dengan tim. Sekarang saya masih banyak waktu dengan keluarga, kemudian bersilaturahmi dengan kawan-kawan saya sudah cukup lama. Saya tidak ketemu seperti sekarang dengan Kang Toto yang memang sahabat saya lama, kangen kita. Tapi sekarang baru bisa, sehingga saya banyak bersilaturahmi kepada
keluarga, kemudian teman-teman yang saya cintai. Ya. Oke, jadi lebih banyak melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan pada saat kemarin ya Pak ya. Banyak silaturahmi lagi, apalagi sekarang udah bulan puasa, banyakin ketemu orang lagi. Setuju banget sama Bapak. Nah, by the way nih Pak, Bapak kan ada latar belakang sebagai kepolisian juga, tapi ada juga sebagai di dunia sepak bola Pak. Mau tahu sebenarnya Bapak tuh latar belakang kenapa suka sepak bolanya itu kenapa Pak? Sebetulnya saya suka sepak bola dari dulu. Mungkin saya kalau jadi polisi bisa pemain bola gitu. Oh, pernah Persib Junior juga kan? Ya, dulu saya di Sidolik. Saya dari kecil, dari mulai mungkin TK lah. Dulu lapangan belum ada, dulu sawah dikeringin juga kita main kan. Iya, benar. Dulu lapangan cuma satu di Bandung tuh yang bagus, selain Stadion Siliwangi ada Stadion Lodaya. Lapangan POP, Persatuan Olahraga Polri. Saya main di sana. Kebetulan saya SD-nya dekat dari situ. Dan selalu tiap hari itu main bola. Wah, sampai kalau pulang tuh bobolokot lah. Ya, karena masih lumpur waktu itu kan. Jeblok kayak gitu. Jeblok gitu. Terus saya main bola sampai di SMP, SMA. Pada suatu saat ibu saya nanya, mama mau jadi pemain bola, tapi ibu saya memberikan panah, sudah kamu sekolah aja dulu, bola itu hobi tapi kamu mungkin fokusnya kepada yang lain, karena yang bicara adalah malaikat saya akhirnya mengikuti arahan dari beliau, dari ibu saya dan ayah saya. Jadi udah lama memang suka, dan pada saat saya sudah jadi polisi juga, kalau pas ke Bandung ada Persib, pasti nonton saya di Stadion Siliwangi. Bobotoh juga saya. Bobotoh juga ternyata ya sama kita. Termasuk waktu SMA juga sama. Dan ada hal yang pengalaman berharga waktu saya Kapolda Jawa Barat, itu Persib 2014 juara itu. Ya, dan pialanya diarak dari Mapolda ke keliling kota Bandung. Dan katanya itu yang biasanya keliling Bandung nggak nyampe 1 jam itu bisa sampai berjam-jam. Berjam-jam ya, padat sekali gitu. Dan saya ada di atas bandros itu dengan anak-anak Persib. Kapan ya Pak bisa kayak gitu lagi Pak? Insya Allah, saya udah akan Persib semoga kembali seperti tahun 2014 saya juara di Liga ya. Karena udah 2 liga berturut-turut ya spesialis runner up nih Pak. Ya. Jadi kita berharap semoga di Liga mendatang Persib bisa juara nih Pak. Juara ya. Udah kangen banget arak-arakan semoga. Dan semoga tuan rumahnya nggak digeser lagi. Oke, baik Pak. Tapi tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwa kesibukan Bapak saat ini lebih banyak bertemu dengan orang yang sebenarnya bersilaturahmi dengan teman-teman Bapak. Apakah sebenarnya ada juga kegiatan Bapak yang masih berhubungan dengan sepak bola saat ini Pak? Saya masih beberapa klub menjadi pembina ya. Termasuk di Dewa United juga saya menjadi pembina. Beberapa klub memang menginginkan saya masuk menjadi pengurus, tapi saya bilang sabar dulu nanti kita lihat kan. Yang jelas tetap main bola juga saya, kalau pas di rumah dengan anak-anak hobi bola. Kemudian kalau pas kita ada liburan ke daerah Puncak dan sebagainya, ada lapangan sepak bola punya kawan saya, kita coba pakai. Main bolanya waktu Bapak kecil main bolanya masih bola plastik yang kopong nggak? Oh iya, bola plastik kopong. Iya, yang mengbal. Tapi ada bola yang kulit, karena waktu itu saya ngambil aja dari senior-senior saya yang di Persatuan Olahraga Polri itu. Waduh. Jadi main bola Polri jadiin bagian bola kan Pak? Bukan. Ada kadang-kadang bola Polri dipakai bola. Waduh, keras dong Pak. Oke. Tapi berarti menjadi pembina ya Pak ya dari beberapa klub saat ini. Mantap. Dan kita sama-sama tahu nih Pak, klub sepak bola juga di Jawa Barat ini banyak banget. Dan potensi, mulai dari potensi atletnya, mulai dari potensi klubnya, potensi supporternya, itu gila banget Pak kalau di Jawa Barat. Menurut Bapak sendiri, sebisa dikembangkan apa sih Pak untuk potensi-potensi yang ada di Jawa Barat ini untuk dunia sepak bola Pak? Saya Jawa Barat mempunyai talenta sepak bola yang cukup besar ya di usia-usia dini. Kita lihat ya Jawa Barat mencetak beberapa pemain nasional yang cukup fenomenal. Ya banyak kali lah, Castonik lain sebagainya dulu. Termasuk pemain Persib kemarin yang sekarang patung masih diabadikan di Jalan Embong itu kan Ajat Sudrajat. Itu luar biasa itu kan. Sebetulnya harus terus digali ya. Terutama klub-klub besar yang mempunyai klub-klub usia dininya harus disiapkan betul. Karena sekali lagi tidak ada pemain senior yang tidak mulai dari usia dini kan. Betul. Jadi ini PR dari termasuk Asprop Jabar juga mencari bibit-bibit muda. Karena setiap provinsi itu ada ketua PSSI-nya, namanya Asprop PSSI Jabar itu. Dekat di sini kan, di Lodaya ya? Di Lodaya tuh, di lapangan Lodaya situ ada tempat bulu tangkis itu kan. Jadi itu pesan saya kepada Asprop Jabar, termasuk pada klub-klub lain, termasuk Persib yang besar. Lain-lain masih banyak klub lain, Liga 2-nya ada Persika, PSKC, Cimahi, kemudian Ciamis lain sebagainya.
itu harus mencari bibit muda yang banyak tersebar di Jawa Barat, sehingga talenta tersebut bisa diambil dan nanti dijadikan pemain profesional dari amatir yang sebelumnya untuk masuk di dalam klub maupun nanti setelah itu bisa ke tim nasional kita kan. Banyak Jawa Barat nih, luar biasa. Produknya banyak, talenta sepak bolanya juga banyak. Pemain-pemain muda cukup banyak juga potensial ya. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, untuk pemain muda potensial nih Pak, kalau waktu itu kan saya juga sempat ada ngobrol dengan Marcus Horizon, betul ya? Marcus Horizon kan menjadi pelatih kiper ya? Yeah. Salah satu tim pelatih kiper juga, beliau menyampaikan bahwa wah seleksinya tuh sebenarnya dari 500 mungkin cuma bisa kepilih 3, tapi sebenarnya potensinya bagus-bagus nih. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya untuk pemain muda ini lebih baik ketika kita sudah menemukan bibit yang bagus, bagaimana cara mengembangkannya supaya bisa merata pertama, yang kedua apakah memang harus abroad atau memang di dalam negeri dulu? Kalau menurut pandangan Bapak sendiri seperti apa Pak? Ya memang seleksi cukup ketat ya. Untuk menjadi pemain profesional di klub-klub juga harus melalui beberapa saringan. Seperti pemain timnas U20 kan kiper cuma 3. Betul. Jadi memang betul dari kata Marcus bilang, pelatih kiper dari 500 jadi 3 itu memang seleksinya cukup luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah sudah terbuka seleksinya ya. Jadi siapa pemain yang baik itu pasti yang dipilih. Apalagi kita tahu pelatih kita cukup profesional, Sinteyong ya. Dia akan memilih sesuai dengan parameter yang dia punya gitu. Jadi sekali lagi tetap tingkatkan kemampuan diri yang ada. Karena memang tidak bisa serta-merta sepak bola ini terus baik, bukan ada prosesnya ya. Through the process, prior kepada proses. Jadi pengembangan usia-usia dini harus terus dilakukan. Betul. Ya, jadi gimana mereka untuk bisa dipakai untuk pemain profesional atau timnas justru harus baik dari bidang mungkin mentalnya, kemudian juga kedisiplinannya, kemudian fisiknya yang bagus. Bagaimana dia mempunyai skill yang baik, mempunyai kemampuan strategi yang baik, kalau fisiknya tidak ditunjang, mereka akan kedodoran pada menit-menit babak kedua selanjutnya. Sekarang kan sudah mulai bagus tuh. Ya, bagaimana sebaik-baiknya itu juga kalau mentalnya mudah menyerah, mental cepat capek, tidak ada mental untuk menang, percuma juga. Terus disiplin juga demikian, disiplin waktu maupun penempatan mereka posisi lain sebagainya itu berpengaruh. 3 hal itu yang menjadi penting, selain berikutnya ada teknik, strategi dan lain sebagainya. Ya itu penting ya. Berarti faktornya adalah fisik, mental, strategi, disiplin, fisik ya. Oke. Ya. Jadi apa yang Bapak jawab tadi sudah menjawab 3 pertanyaan yang harusnya saya tanyakan selanjutnya. Bapak luar biasa Pak. Oke. Jadi harusnya ada 2 pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Oke. Lanjut Pak. Bapak tadi juga menyampaikan Sinteyong cukup dekat dengan Bapak. Apa persepsi Bapak atau pandangan Bapak terhadap sosok seorang Sinteyong? Dia berasal dari Korea. Mempunyai kultur yang berbeda, bahasa beda, makanan beda, kemudian kebiasaan beda. Tentunya penyesuaian itu penting. Jangan dengan orang asing, kita keluarga kandung pun kadang-kadang ada penyesuaian dengan kawan kan. Iya. Jadi memang awalnya sih kita belum bisa match, tapi lama-lama dia tahu saya tahu dia. Dia cukup bagus ya. Dia pelatih profesional. Dia mengedepankan kemampuan yang ada bagi pemain-pemain. Dia mempunyai roadmap yang cukup bagus ya. Jadi mempunyai planning yang cukup baik juga. Tapi tentunya semua tidak sempurna, ada pasti kekurangan pasti ada. Yang jelas saya sampaikan kepada pelatih kita, kamu belajar dari pelatih Sinteyong apa kelebihannya dari STI tersebut. Sehingga kelebihan dia bisa kamu ambil, adopsi, yang tidak dipunya kelebihan kamu Sinteyong tahu, STI tahu. Betul. Jadi melengkapi sebetulnya, dan saya sampaikan ke Indra Sapri supaya itu betul-betul diadopsi oleh pelatih-pelatih nasional. Nah, Sinteyong sekali lagi cukup baik ya, karena memang ada peningkatan dan memang sekali lagi sepak bola butuh proses. Tidak bisa langsung tiba-tiba kuantum jadi juara gitu, enggak. Karena membangun itu cukup panjang. Butuh waktu. Vietnam tuh 15 tahun, Thailand juga sama. Jadi dari mulai terpuruk Vietnam sampai sekarang mereka jadi macan di ASEAN kan gitu. Betul. Jadi sekali lagi hemat saya yang bersangkutan pelatih yang cukup baik, profesional, karena memang yang bersangkutan juga menjadi pernah pemain nasional dari tim Korea dulu ya. Dan menjadi pelatihnya juga. Pelatih juga ya, yang membawa mengalahkan Jerman kalau salah dulu di luar biasa. Ya, 2-0 ya.
Ini juga saya juga sebenarnya dapat bocoran dari Yu Jae-hoon, Pak, pelatih kiper juga, ya pelatih kiper timnas juga. Di saat semua pemain disuruh istirahat, tim pelatih itu tetap meeting dan memikirkan harus seperti apa strategi-strateginya. Dan yang saya takjub adalah pada saat saya melihat langsung, Coach Shin tuh benar-benar yang terlihat sekali kurang istirahat, tapi dia tetap fokus terhadap gimana caranya anak-anak saya atau tim saya itu bisa menang gitu. Itu yang saya kagumi, which is itu bukan warga negara Indonesia dari luar. Bapak tadi bilang warga negara Korea, tapi benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Nah, hal yang paling berkesan menurut Bapak terhadap selama Bapak bekerja sama dengan Coach Shin Tae itu seperti apa, Pak? Hal paling berkesannya? Ya, kedisiplinan yang bersangkutan ya. Jadi dulu ada pemain-pemain yang cukup bagus, dia kalau dipanggil timnas latihan itu telatnya bukan 1 jam 2 jam lagi, 2 hari. Waduh. Pemain A seperti memang bagus dia, dipanggil dia telat, tetap diterima gitu. Padahal itu membuat situasi kurang bagus dalam satu tim karena seperti dianaktirikan yang lain kan, diberikan inspirasi khusus lah. Telatnya masing-masing kalau 2 jam nggak masalah, datang ke suatu pelatihan ini 2 hari, alasan ngurus inilah. Nah bagi dia nggak ada. Jangan telat 2 jam, 20 menit dia coret. Kalau latihan jam 7 pagi, sementara ada yang datang mungkin karena ketiduran, tidak bangun, 10 menit dia coret. Nah itu perlu memang. Tadinya sih banyak komplain, tapi ternyata itu bagus untuk meningkatkan kebersamaan bagi tim tersebut. Sehingga bagi individual, nggak ada kata-kata, ya itu di anak emas kan, nggak ada. Nah itu yang penting. Terus kemudian penggojolokan fisiknya luar biasa. Waktu itu saya tanya ke anak-anak, sempat muntah-muntah tuh. Iya betul, Pak. Ya, saya bilang gimana? Tapi lama-lama bisa dia karena memang ada energi lebih daripada yang merasa pemain tersebut sudah cukup. Ternyata ada. Dan sekarang sudah memakai science ya. Kita sport science, jadi kita bisa hitung PO max-nya, kemudian kemampuannya apa. Mereka sudah capek betul belum? Apa masih ada belum? Gitu. Ya. Mereka bagusnya di posisi mana itu ada. Kita pakai science ya, pakai ilmu ya. Betul. Dan sudah kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi. Nah itu dipakai. Kalau latihan dipasang sama mereka. Ini alat, kemudian ada alat monitornya, ketahuan nih. Oh ini masih belum nih. Kondisinya lagi prima. Ini prima, ini capek, udah begini. Ini masih ada tenaganya, tapi dia malas. Kita bisa lihat. Bisa tahu ya Pak ya. Ya itu kelebihan yang bersangkutan ya. Ya selain memang tadi disiplin, terus mentalnya. Dia tahu betul bahwa pemain ini betul-betul berjuang maksimal atau tidak, dia ngerti betul yang bersangkutan ya. Ada talenta-talenta khusus dia punyai ya. Lalu Pak, apakah akhirnya seorang Coach Shin ini sudah memenuhi ekspektasi Indonesia menjadi seorang pelatih kiper pelatih tim nasional untuk Indonesia? Apakah sudah memenuhi? Saya pikir kan pasti ada targetan yang belum tercapai ya. Saya pikir publik harus juga mengerti karena perlu proses yang jelas. Peningkatan kan ada. Terlihat sekali Pak. Ya peningkatan ada. Jadi tidak bisa serta-merta dia di kontrak 4 tahun kemudian kita bakal melejit gitu. Kan tidak, karena pengembangan dari usia dini sampai ke senior itu kan harus berjenjang. Betul. Dari nanti 16 ke 20, U20 ke 23 ke senior itu dia ikuti sampai nantinya membuat tim nasional yang betul-betul solid di senior, karena ranking FIFA itu ditentukan oleh timnas senior. Bukan U20, 23, timnas senior main itu kelihatan nanti ranking kita kemana, turun atau naik. Maka dari itu kemana pada saat selesai FIFA Match Day baru langsung naik lagi tuh ya Pak ya? Ya, kalau FIFA Match Day untuk kita bagaimana melakukan pertandingan agar bisa menaikkan ranking dari FIFA. Gitu. Thailand dan juga Vietnam pun butuh waktu untuk menjadi macan Asia. Nah kita dan Indonesia pun sedang berproses ke situ ya Pak ya? Baiklah Pak, terus kita lanjut nih Pak. Nah, akhirnya Bapak sudah bertemu dengan beberapa pemain U20 kemarin ya. Kira-kira nih Pak, kalau saya kasih challenge Bapak melakukan video call kepada salah satu tim U20, bersedia nggak Pak? Boleh. Boleh. Bapak mau telepon siapa nih Pak? Bapak mau video call siapa nih Pak? Siapa nih video call? Si sama Marcelin, si Hoki Caraka bisa nggak ada nomornya? Oke, Assalamualaikum. Di mana kamu nak? Kamar Pak. Di mana? Di kamar. Posisi di mana? Di rumah? Di hotel. Oh belum pulang? Belum? Belum Pak. Ya.
Ya, terus latihannya jangan patah semangat ya. Nah ya. Terus aja, masih ada masa depan, masih panjang ya. Kamu nanti pemain timnas senior 23 main nanti kamu ya. Semangat terus ya. Saya meskipun sudah ketua umum PSSI ada di belakang kamu. Saya doakan ya, Salam buat anak-anak, teman-teman semua ya. Semangat terus, sukses. Salam juga buat pelatih sama keluarga di rumah ya. Semangat ya. Maju terus. Hidup timnas. Oke. Assalamualaikum. Ditunggu di Tiento. Ditunggu di Tiento. Oh, tadi salah ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang Bapak sampaikan ke mereka pada saat kemarin itu? Oh ya, saya sampaikan ya mereka harus terima situasi ini. Karena memang meskipun tidak diinginkan, mereka harus bangkit dari kesedihan atau mungkin kekecewaan yang mendalam kan, tidak bisa main. Jadi mereka masih panjang dan tidak boleh larut dalam kesedihan, meskipun kita tahu cukup terpukul ya. Betul. Saya aja terpukul gitu, apalagi mereka kan gitu. Oke Pak, saya juga mau tanya nih Pak terkait dengan transformasi dari U16, U20, U16, 19, 20, 23 senior. Nah, apa yang membuat akhirnya yang sering kali terjadi dari U16 tuh mereka berjaya, namun pada saat ke tim senior tuh ada pergantian yang justru bukan dari tim U16 gitu, banyaknya gugur di tengah jalan. Menurut Bapak faktor apa yang bisa membuat seorang pemain tuh bisa bertahan sampai dengan dia senior? Ya, mereka tuh kadang-kadang begitu naik ke senior, mereka kan sudah mulai euforia ya, sudah mulai main di media sosial, kemudian sudah mulai punya, nah itu suka tidak disiplin. Makanan, pergaulan, kemudian di dalam media sosial itu cukup berpengaruh kan gitu. Karena itu memang penting yang saya sampaikan ke mereka. Jangan berubah kamu dari makanan itu pengaruh. Makanan itu harus betul-betul makanan sesuai dengan porsi yang ada, sesuai dengan standar yang ada. Gorengan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan tuh ya. Nah mereka kadang lupa itu gitu. Kan sudah ada ahli gizinya gitu. Saya sampai kaget pada saat waktu di Filipina. Pada saat di Filipina, wah ternyata walaupun yang disediakan oleh Filipina itu ternyata timnas tuh menunya beda sendiri. Saya baru tahu tuh yang, ternyata menunya benar-benar disesuaikan dengan ahli gizinya ya. Dan memang tidak boleh sembarangan. Tadi kan juga ada yang Bapak singgung terkait dengan apa aja aspek-aspek apa saja yang akhirnya berpengaruh terkait dengan pembatalan Piala Dunia ini, Pak. Kalau kita melihat kan pasti juga selain dari pariwisatanya tadi Bapak sampaikan juga tentunya ekonomi masyarakatnya juga. Hari ini yang sedang naik di media adalah semua vendor-vendor lokal, brand-brand lokal yang akhirnya memproduksi merchandise itu kan sudah memproduksi dan sudah siap jual. Nah itu akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menjualnya Pak, karena memang mereka yakin bahwa ini akan tetap bisa menjadi sesuatu yang menarik dan juga akan menjadi barang yang langka justru. Karena apa yang terjadi di tahun 2023 ini akan menjadi sejarah dan Indonesia bisa sebenarnya pernah turut andil dalam hal ini. Bapak boleh kasih semangat buat para UMKM ini Pak, buat mereka yang akhirnya sudah memproduksi tapi sayang sekali harus tidak jadi di Indonesia. Ya, buat teman-teman UMKM yang sudah memproduksi produknya tetap semangat ya, meskipun kita tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U23, tapi ini kan suatu peristiwa yang langka yang tidak mungkin terulang kembali. Jadi produknya juga sebetulnya bisa laku dijual ya, karena kita pernah akan menjadi tuan rumah dan predikat itu sudah dicap di Indonesia sebetulnya, karena sudah ada juga catatan di FIFA sama Indonesia World Cup Under 2023 kan sudah ada. Jadi tetap semangat, produknya tetap dibuat, karena insya Allah nanti publik juga akan membeli produk-produk yang memang sudah disiapkan untuk perhelatan World Cup tersebut. Betul. Jadi jangan pernah ragu, tetap dijual aja. Tetap jangan pernah ragu, pasti laku lah. Iya. Barangkali bisa diekspor justru kan? Iya betul, karena memang Piala Dunia tetap bergulir kan, memang hanya tuan rumahnya saja yang berganti. Baik. Saya mau ada 3 pertanyaan terakhir untuk Bapak sebelum kita close sesi kita saat ini Pak. Yang pertama harapan Bapak untuk Indonesia, yang kedua adalah harapan Bapak untuk Jawa Barat, yang ketiga harapan Bapak untuk semua insan sepak bola Indonesia. Yang pertama untuk harapan Bapak untuk Indonesia Pak. Indonesia kita sudah mempunyai tim nasional yang cukup baik sekarang. Tentunya harap bersabar Indonesia, karena sepak bola memerlukan proses. Biarkan mereka berproses, yang akhirnya nanti insya Allah kita akan
menuju kepada zaman keemasan, baik tentunya dari tingkat ASEAN, Asia, dan insya Allah akan kita berada di tingkat dunia pada saatnya nanti apabila memang proses sudah baik ya. Yang kedua untuk Jawa Barat. Jawa Barat, maju terus sepak bola Jawa Barat ya. Klub yang terkuat di Jawa Barat ada Persib Bandung. Saya berharap klub-klub lain juga bisa mengikuti di Liga 1. Ada Persib sekarang dengan Persikabo ya, dengan tidak Persikabo atau sekarang Persikabo. Yang lainnya yang masih ada di Liga 2 itu terus memacu prestasinya untuk bisa naik ke kompetisi Liga 1 ya. Itu targetnya ya. Lalu untuk insan sepak bola Indonesia, Pak. Insan sepak bola Indonesia, kami berharap semuanya mendukung sepak bola nasional. Sekali lagi berikan mereka semangat yang tinggi. Tolong mereka berikan dorongan yang betul-betul menyemangati agar mereka pemain-pemain timnas kita bisa berprestasi. Kalau ada sedikit kekurangan, tolong jangan terlalu mereka dibully yang luar biasa karena mereka juga manusia. Dan kalau mereka memang berprestasi ya angkat sewajarnya sehingga mereka betul-betul secara mental siap untuk memberikan terbaik pada timnas kita. Ya. Betul, Pak. Ya. Nah, saya mau nyambung satu anak pertanyaan terakhir. Anak-anak sekarang nih Pak, mereka tuh banyak sekali yang suka dengan sepak bola. Ada yang hanya suka sepak bola dan otodidak, ada juga yang sampai dengan harus sekolah sepak bola. Nah, apa yang ibaratnya sekarang menjadi promising atau janji yang terlihat secara nyata untuk sepak bola tuh bisa menjadi suka sepak bola tuh bisa menjadi sesuatu, Pak. Nah, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada insan-insan yang masih mungkin remaja atau masih kecil agar mereka tidak berhenti bermimpi bahwa sepak bola itu bisa menjadi kehidupan? Oh ya, berbeda sekarang sepak bola kita kan sudah mulai profesional, bahwa sepak bola kita bisa menjadikan sumber kehidupan. Ya, banyak orang-orang yang punya tapi anaknya banyak disekolahkan sepak bola. Karena kita akan juga menjadi sepak bola mengarah kepada sepak bola belahan dunia lainnya seperti Eropa dan Amerika, kemudian Italia, Prancis lain sebagainya, di mana sepak bola menjadi sumber kehidupan. Karena secara profesional nanti itu juga akan terjadi di Indonesia. Jadi jangan kecil hati kepada anak-anak yang akan berprofesi di dunia sepak bola, teruskan berlatih, bersemangat untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Ya. Amin. Nah, mantap, itu dia pesan dari Pak Iwan Bule. Dan alhamdulillah sudah selesai juga nih sesi kita, dan sekali lagi saya atas nama Tianto mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan juga semuanya di kantor kita, rumah kita yang alhamdulillah juga sudah dipercaya oleh banyak atlet juga. Amin. Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Apa yang Bapak harapkan bisa terwujud, apalagi Bapak sudah baru aja ulang tahun ya Pak. Ya. Semoga apa yang Bapak harapkan bisa terjadi dan semakin disayangi dan menjadi cahaya untuk orang-orang sekitar. Amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di bibit selanjutnya. Sampai jumpa.